tentang masalah sebenarnya zikir itu apa, yang dimaksud zikir itu apa, dan mengapa ini sebagai kunci kesuksesan daripada si salik ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Dan yang dimaksud zikir di situ zikir yang bagaimana? Bapak Ibu, banyak tafsir yang menerjemahkan tentang masalah zikir. Ada yang mengatakan zikir itu diucapkan bil lisan, yang disebut sebagai zikir jahri dengan ucapan la ilaha illallah. Itu pun tidak salah. Ada yang mengatakan maksud zikir adalah bil qalbi, zikir yang diucapkan di hati dengan ismullah, yaitu Allah. Itu pun juga tidak disalahkan, karena berbagai masalah tafsir tentang masalah zikir. Bapak Ibu, ada juga yang dimaksud zikir adalah menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bapak Ibu, bahasa zikir dalam dunia penterjemahan secara tafsiriyah itu semuanya sah-sah saja dari mana sudut pandang kita memandang. Ada yang dimaksud zikir adalah hati sadar, diam, sekaligus menyadari bahwasanya semata-mata apapun yang bergolak, apapun yang terjadi, hati cuman merasakan dan menyadari bahwasanya semuanya itu adalah semata-mata hanyalah Allah yang berkehendak, hanyalah Allah yang berperan, alias af'al. Ada yang mentafsirkan zikir seperti ini pun juga itu sah-sah saja. Bapak Ibu, bahkan yang belum pernah kita dengar, ketika saat hati berdiam diri, menyatukan diri, artinya meresapi, mengakhatkan kepada semua apa yang terjadi semata-mata hidup, itu pun juga zikir. Mungkin kita teringat dengan apa yang disebut sebagai sholat. Ketika si salik menjalankan sholat, sholat itu semata-mata untuk hatimu berzikir pada Allah. Kalau kita menggabungkan antara sholat, dikatakan kita sebagai zikir pada Allah. Kalau dilihat dari sisi sudut pandang sini, maka kekhusyuan itulah yang disebut sebagai zikir. Maksud daripada kekhusyuan hati, ketika saat hati ini sudah tidak ada lagi perkara-perkara yang mendampingi daripada Allah, maka ini disebut sebagai zikir. Jadi sholat dilaksanakan semata-mata untuk berbuat zikir, dijadikan zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau zikir kita ambil dari sisi maksud bahwasanya semuanya itu untuk mengingat pada Allah, maka segala hal aktivitas apapun, baik sholat secara syar'i ataupun aktivitas apapun secara syar'i,
itu bisa dijadikan berzikir pada Allah hati ini. Terus bedanya antara aktivitas sholat secara syar'i dengan aktivitas selain sholat secara syar'i bagaimana? Kalau toh sholat itu semata-mata untuk mengingat pada Allah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya Allah telah banyak memberikan lahan, fasilitas terhadap kita untuk senantiasa makrifat pada Allah, senantiasa bertemu pada Allah. Sebab Allah dawuh fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Apapun aktivitas yang kau hadapi, di situ semuanya semata-mata ada wajah Allah temui. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita memandang zikir dari sudut kacamata hakikat makrifat, berarti bisa disimpulkan bahwasannya yang disebut sebagai zikir adalah tatkala hatimu bisa makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zikir. Nah, untuk mencapai tingkatan zikir yang sebenarnya di sini, tentunya kita tidak terlepas dari proses-proses zikir yang dimaksud berbagai sudut pandang tadi. Sehingga awal proses kita mengenal sesuatu itu tentunya kita mengenal nama. Berkenaan dengan nama, di situ secara syariah digarisbawahi wadhkur isma rabbika, ingatlah pada Tuhanmu dengan menyebut nama Allah. Berarti proses pertama adalah adzikru bil ismi, utawi zikir iku bil ismi kelawan nganggo menyebut nama. Berarti afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah proses awal kita mengenal Allah melalui zikir Bapak Ibu, dan ini harus dilanjutkan. Langkah kedua bil qalbi, dengan hati. Berarti disitulah proses di dalam thariqah, proses di dalam hati berjalan, yang masih kita itu mengucapkan atas nama Allah. Berarti hati harus berzikir Allah. Nah, manakala proses disebut sirri ini kita lanjutkan untuk menuju yang lebih ke dalam, yang dimaksud definisi zikir hati sadar menyadari bahwasanya semuanya adalah Allah, otomatis kita harus masuk di ranah sirrul asrar. Dengan proses sirrul asrar inilah nanti akan ditutup fana'ul zikri, yang disebut fana zikir, zikiranmu itu fana manakala sampai pada penghujung perjalanan ini di makom jam'i yang disebut sebagai ma'rifatullah. Berarti zikir dari sudut pandang hakikat ma'rifat itu adalah ketika hati sudah sampai pada makom musyahadah, yaitu makom ma'rifat pada Allah. Ibarat sholat itu dikatakan khusyuk, maka itulah yang disebut zikir. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, proses demi proses tentang perjalanan salik dengan memakai zikir dengan harapan sampai pada Allah ini tidak cukup kita tuangkan hanya waktu 1-2 hari. Kita harus terus menerus, hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun, yang semuanya itu biasanya tercapai tatkala kita sudah sampai pada bulan per bulan, tahun